Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati. Malam hari ini saya akan coba untuk memberikan Dafar Elohim, tetapi sifatnya ringan-ringan saja, saudara. Yaitu judulnya sifat seharusnya bagi orang percaya. Mengapa saya menyampaikan ini? Karena kita melihat di banyak gereja masih terdapat permusuhan, masih terdapat kebencian dan lain sebagainya, sehingga jemaat itu belum dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Malam hari ini ada banyak hal yang sangat penting sekali berkenaan dengan sifat-sifat seharusnya bagi orang percaya. Saudara, kita tahu bahwa manusia itu bukan robot yang diatur oleh kekuatan yang datang dari tempat yang tinggi, tetapi manusia memiliki kehendak bebas atau free will. Bisa dikecilkan sedikit? Ya, manusia itu mempunyai sifat free will atau kehendak bebas. Apa saja keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan memiliki sifat yang berkenan di hadapan Tuhan? Oh, tentu saja sangat banyak, saudara. Yang pertama yaitu menambah kuatnya aura manusia. Jikalau sifat-sifat ini ada di dalam diri kita, aura kita akan kuat, otomatis doa kita pun akan mudah didengar. Yang kedua yaitu menambah rezeki kita. Ingat, rezeki dan gaji itu berbeda. Gaji bisa saja 1 juta atau 5 juta, tetapi rezeki bisa 100 kali lipat, bahkan bisa lebih. Makanya saya katakan, dengan aura yang baik, dengan sifat-sifat yang baik yang kita atur sendiri dari otak kita, maka kita akan menambah rezeki. Yang ketiga yaitu menambah teman atau disukai oleh teman. Kita bisa memiliki sifat yang baik, yang tentu saja kalau sifat itu baik, pasti teman kita akan senang, saudara. Bahkan orang-orang akan mendekat kepada kita, akan merasa, wah, ini orang sifatnya baik. Sangat menyenangkan bila kita bersahabat dengan orang tersebut. Kemudian dimanapun kita berada atau orang itu berada, tidak menimbulkan masalah karena sifatnya baik. Nah, nanti kita akan coba lihat, saudara, satu persatu saya akan beberkan kira-kira sifat kita itu ada berapa, lebih banyak yang mana. Nanti dihitung. Kalau misalkan saudara punya pulpen, bisa ditulis ya, nanti dicocoki dengan sifat kita sendiri. Apakah kita itu lebih banyak negatifnya atau positifnya? Begitu, saudara. Kemudian dimanapun kita berada, dengan sifat-sifat sesuai kitab suci, maka kita tidak akan bermasalah. Kita belajar untuk menghindari masalah sekecil apapun. Karena kalau kita tersangkut hukum,
habis kekayaan kita. Kita mesti hati-hati, lebih baik ngalah. Ngalah itu akan lebih baik, saudara, daripada kita ngotot, kita ngelawan, nggak ada menangnya. Saya pernah mengatakan bahwa rakyat itu bagaimanapun akan kalah. Saya ambil contoh, logika nalar saja sudah tidak ada. Ada seorang istri dijambret, kemudian dibantu oleh suaminya. Penjambretnya itu dikejar. Ternyata ketika penjambretnya itu takut ditangkap, dia nabrak dan jatuh, sehingga penjambretnya mati. Malah sekarang yang ngejar dijadikan tersangka. Kalau orang mengatakan, polisi itu mengatakan karena sudah main hakim sendiri, jadi lebih baik kalau ada penjambret ajak ngopi, ajak makan bersama, baru nanti dilaporkan, saudara. Nah itu kan maunya begitu. Masa jambret istri? Saya tanya secara logika orang nalar saja, kalau istrinya dijambret orang lalu suaminya membela, itu salah atau benar? Benar. Hanya orang yang tidak waras yang mengatakan salah, tapi ini dijadikan tersangka. Jadi hati nurani itu sudah bebal, saudara, sudah buta rohaninya itu, batinnya itu sudah buta, tidak lagi ngerti ini sebuah kebenaran, kasusnya apa, dia nggak peduli. Ya, makanya saya katakan orang biasa jangan pernah berani-berani melawan pejabat, mesti kalah. Ya, mau model apapun pasti kalah. Tapi kalau pejabat, ya, gini, mungkin saya agak kualik ya, orang biasa jangan berani-berani sama orang kaya, mesti kalah. Karena orang kaya bisa panggilkan preman, bisa panggilkan pejabat, bisa panggilkan apa-apa. Ya, dia bisa melakukan segala sesuatu. Kalau orang biasa melawan orang kaya. Tapi orang kaya jangan berani-berani dengan pejabat, habis kekayaannya. Mau model apapun tidak bisa, mesti habis, saudara. Kalau kamu tidak mau bayar sekian, kamu saya tahan, tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya satu pejabat yang ditakuti orang, saudara tahu, orang nekat. Kalau pejabat berhadapan dengan orang nekat, ya itu baru seimbang, saudara. Bahkan pejabatnya bisa kalah, dibunuh. Jadi kondisi keadaan dunia ini sudah terbalik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ini di netizen banyak diprotes, saudara, karena peristiwanya terjadi. Ada orang yang belani istri malah dimasukkan penjara. Ada juga nenek-nenek tua yang mencuri singkong, kena 1 tahun. Padahal hanya untuk makan. Berapa sih harga singkong? Itu nalarnya sudah tidak ada, saudara. Justru yang saya katakan, yang melaporkan itu betul-betul sudah tidak ada hati nuraninya sama sekali. Hati nuraninya itu sudah buta. Tapi saya bersyukur ada seorang hakim yang bijaksana. Semua yang menonton dikasih tahu, orang tua ini dipenjara, mau dipenjara 1 tahun.
Sekarang saya akan berikan keadilan. Semua penonton yang ikut dalam pengadilan harus bayar Rp50.000 dan dikasihkan orang tua ini. Nah, itu baru hakim yang betul, saudara. Cuman orang yang seperti itu tidak banyak, sangat sedikit, saudara. Itu hakim yang tidak butuh ya disogok, tetapi hakim yang betul-betul mengerti kebenaran. Jadi dimanapun berada kita tidak bermasalah. Orang yang memiliki karakter yang akan saya sampaikan nanti, kalau misalnya jadi pejabat, dia akan menjadi pejabat yang bijaksana. Dia akan menjadi pejabat yang disukai banyak orang, bukan ditakuti orang. Yang kalau pejabat ditakuti orang, yaitu pejabat yang sekarang sedang bersembunyi di bunker. Saudara tahu namanya Ayatullah Ali Khamenei. Sekarang ngungsi di bunker, dan itu pasti kena, tinggal hitungan waktu saja. Karena sejak tahun 79 pada waktu rezim lama digulingkan dengan kudeta, lalu diterapkan hukum Islam, hukum syariat, semua orang banyak mengalami penderitaan. Orang yang pakai jilbab kelihatan rambutnya sedikit ditangkap oleh yang namanya polisi moral. Seorang perempuan yang terakhir, yaitu pakai jilbab kelihatan rambutnya sedikit, ditangkap, diseksa dan dibunuh, saudara, oleh polisi moral sekaligus tidak bermoral. Orang perempuan disiksa, ya kapak-kapakno masih kalah, apalagi dengan pejabat. Ya, jadi saya katakan kalau saudara punya karakter ini, kalau sekali waktu menjadi pejabat, dan saya doakan orang-orang yang punya karakter baik yang akan saya sampaikan nanti akan menjadi pejabat yang bijaksana. Yang selanjutnya yaitu orang yang memiliki karakter yang akan saya sebutkan ini, dia akan tidak merepotkan orang. Orang itu enggak main perintah-perintah gitu. Apa yang dia bisa lakukan, lakukan sendiri. Ya, cuman coba kita uji, saudara. Apakah saya punya karakter seperti ini atau tidak? Walaupun banyak sebetulnya, tapi saya ambil sedikit saja. Nanti kita cocokkan dengan diri kita masing-masing. Dan yang selanjutnya, yaitu Roh Kudus pasti akan memakai orang ini. Dan kalau di Kehilat banyak orang yang memiliki karakter seperti ini, saya yakin Kehilatnya akan semakin maju. Bapak Yahweh pasti akan pakai dengan caranya yang sangat luar biasa. Nah, coba kita lihat, saudara, karakter orang ini. Yang pertama, ini kok belum dipasang PowerPoint-nya? Coba tolong dipasang, ini belum bergetar. Nah, itu dipasang. Yang pertama yaitu kasih. Kita dulu sebelum mengenal Bapak Yahweh selalu ada ucapan bahwa si A itu kasih. Padahal yang disebut kasih itu adalah Bapak Yahweh, khususnya waktu dia menjadi manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Konsep yang Yeshua HaMashiach lakukan adalah kasih, mengasihi manusia tanpa syarat.
Syaratnya cuma satu, percaya saja, kata Yesua. Itu kita perlu contoh. Di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44, ya, saya bacakan. Kamu sudah mendengar yang telah dikatakan, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk engkau, yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu. Kasihilah manusia. Saudaraku yang terkasih, saya menyadari bahwa saya sebagai seorang pengkhotbah, apalagi masuk ke YouTube, itu pasti banyak yang tidak suka. Tadi siang saya ditelepon oleh seseorang dari Palangkaraya. Dia mengatakan, Pak Lukas, saya mau memberitahu, ada orang yang mengatakan Pak Lukas itu menyembah Baphomet, menyembah 666. Saya bilang, oh ya, kok hebat teman, ya, saya menyembah 666 katanya. Saya bilang, ya sudah, biarin saja, kan jemaat yang tahu. Itu fitnah, saudara. Dan saya tidak akan mau setiap kali ada sesuatu terus klarifikasi. Saya perlu memberitahu ini yang terakhir. Saudara sendiri melihat saya memuja Baphomet atau tidak? Tidak lah, Kak, di sini tidak ada Baphomet, saudara. Nggak ada satupun. Tapi mereka mengatakan Pak Lukas itu menyembah 666, triple six. Ini dari mana sumbernya? Saya bingung, saudara. Lah kalau 666 ada gambarnya kepala kambing, itu kan Baphomet, saudara. Saya mengatakan begini sama mereka, coba kalau ada seperti itu, tanyakan pada orangnya, ini Pak Lukas bikin sayembara nih, siapa yang bisa menemukan, membuktikan bahwa dia menyembah 666 akan mendapat hadiah. Nah, suruh dia orangnya cari. Daripada saya bilang, oh tidak, mesti orang mengatakan apa? Maling orang aku. Betul nggak, saudara? Maling mesti orang pernah ngaku. Makanya saya bilang, ya suruh aja nyari. Seperti dulu saya punya kasus dengan kepercayaan lain yang mengatakan, oh Pak Lukas itu disuruh nyembah patung. Saya bilang, saya tidak menyangkal, saudara. Saya cuma mengatakan, coba cari di internet, ada enggak yang menunjukkan saya nyembah patung, ya, patung dewa maksudnya. Saya bilang tidak pernah ada. Sampai hari ini pun orang tidak ada yang menunjukkan saya menyembah patung. Kan lucu, saudara. Berani menuduh tapi tidak ada data. Nah, itulah orang-orang luar, saudara. Ya, kalau kita tidak punya mental seperti itu, yang pertama adalah kasih. Orang seperti itu mengatakan, ya terserahlah, terserah orang mau ngomong apa, dia punya mulut kok. Ya, terus dulu waktu ada patung di sini, manekin juga mengatakan itu Pak Lukas menyembah patung. Terus orangnya ngasih tahu, nanti Pak Lukas pasti mengatakan tidak. Ya tidak kalau ada jemaat. Lah kalau tidak ada jemaat, Pak Lukas pasti masuk ke dalam kehilat nyembah. Lah masuk aku nyembah manekin.
Otaknya ditaruh di mana, saudara? Kalau saya menyembah menekin, tapi ya sudah, biar saja. Ya, orang mau ngomong apapun, up to you, terserah. Tapi tetap kita mengasihi, ya. Jadi saya sadar kalau saya upload video di YouTube itu pasti ada yang nggak suka, saudara. Macam-macam loh tuduhannya. Nggak perlu saya sebut. Kalau saya hitung banyak sekali tuduhannya. Tapi biarin saja, ya. Terus yang kedua. Nah, kita lihat yang kedua. Yang kedua apa? Sukacita. Di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Aku mengatakan sekali lagi, bersukacitalah. Saudara bisa bersukacita? Amin, bisa. Kalau nggak ada masalah. Kalau rumahnya kebanjiran, apa bisa bersukacita? Ayo, bisa bersukacita? Weh, meneng kabeh. Rumah kebanjiran kok bersukacita, apalagi kalau rumah kebakaran. Kalau orang ngerti, orang tahu, ketika terjadi masalah tetap bersukacita. Misalkan rumah kebakaran, tetap bersukacita. Tuhan, saya bersyukur rumah saya dibakar orang supaya apa? Saya punya rumah baru. Betul nggak, saudara? Atau saudara nggak punya iman sampai seperti itu? Coba saudara perhatikan, gereja-gereja di Indonesia itu banyak sekali yang dibakar. Data yang saya pernah lihat dulu loh ya, data yang pernah saya perhatikan, 12.000 lebih. Ada yang masuk berita, ada yang tidak. Ada yang dianiaya dan sebagainya. Tapi mereka tetap bersukacita. Apakah dengan dibakar itu berarti orang-orang yang beriman jadi mundur? Tidak, malah semakin gila, saudara. Ya, gereja-gereja yang dibakar pun bisa berubah menjadi gereja yang lebih baik. Gitu loh. Tapi jangan sampai kita berkata, coba gereja Alef tak obonge, ya jangan begitu, saudara. Ya, itu namanya njara. Kalau ada seperti itu ya pasti dilaporkan polisi, betul nggak? Ya. Jadi bersukacita itu juga suatu bukti bahwa kita itu tetap berada dalam kendalinya Tuhan. Sekalipun saya sakit, saya tetap bersukacita, saudara. Ada orang yang sakit, isinya keluhan, mengeluh terus setiap hari. Saya berpikir, kalau saya mengeluh, apakah lalu bisa berubah? Tidak tuh. Lalu buat apa kalau mengeluh? Kan malah membuat aura jadi gelap, energinya jadi negatif. Biarin saja, terserah. Kebanyakan orang mengeluh, saudara. Sampai akhirnya dengan adanya saya sakit itu, saya baru tahu banyak orang-orang yang mengatakan, aku capek, aku pengen mati. Itu ada, saudara. Karena apa? Karena betul-betul dia capek, mau apa-apa capek, tapi nggak perlu mengeluh. Kematian itu urusan Tuhan, tapi yang penting kita sudah siap. Mau mati kapanpun terserah, mau mati itu cuma pindah alamat saja kok. Betul nggak, saudara? Kita sudah terima jaminan keselamatan loh, saudara. Sudah tidak perlu lagi ada yang ditakuti. Yesua berkata, akulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup.
seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kita sudah dijamin, ngapain kita mesti takut? Ya. Dan Yesua ngomong begitu, dia buktikan. Ketika dia mati, pada hari ketiga dia bangkit kembali. Dan kita menyembah kepada pribadi yang hidup kekal selama-lamanya. Kita perlu bersukacita. Sukacita apa? Sukacita kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Apa enggak sukacita, saudara? Tadi pagi saya membaptis seseorang via streaming. Orang ini juga bersukacita karena dia sudah dari tempat lain, dari nama-lama percaya kepada Bapa Yahweh. Saya katakan, kita itu menyembah Bapa Yahweh. Coba tolong cari di dalam kitab suci, ada enggak nama sesembahannya orang Israel bernama si A itu? Enggak pernah ada. Jadi kita bersyukur karena kita sudah diberitahu akan anugerah dari Bapa Yahweh. Oleh karena itu saya ingin saudara betul-betul manfaatkan sukacita itu di dalam diri kita. Kalau kita mau melihat Yesua, kita akan sukacita, saudara. Kalau saudara bekerja dan merasa berat pekerjaannya, masih bisa bersukacita? Ini masalahnya, saudara. Kalau kerjaan ringan nggak masalah, tapi kalau kerjanya berat, apakah masih bisa bersukacita? Wah, aku kerja kok ya berat, ngantuk gitu. Kita harus tetap bersukacita, saudara. Saya menyadari kalau saya menyiapkan firman, itu dibutuhkan ekstra otak yang luar biasa, saudara. Tapi saya bersyukur, bersukacita. Sekalipun saya pernah sakit, tetapi memori otak tidak hilang. Khususnya untuk firman, walaupun untuk nama orang banyak yang sudah hilang, saudara. Saya harus akui. Bahkan kadang lupa. Tapi saya bersyukur untuk firman nggak lupa, saudara. Masih tetap bisa saya nyiapkan khotbah seperti dulu. Kalau dengan orang itu kadang-kala iki sopo yo, lupa, saudara. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan dan orang bisa memaklumi, saya percaya itu bukan disengaja kok. Saya lupa, bukan melupakan orang itu, tapi betul-betul memorinya kena. Tapi untuk firman saya masih bisa ingat semuanya. Sampai kadang orang yang bertanya, Pak Lukas pernah khotbah ini di mana? Saya carikan, ketemu, saudara. Walaupun ada yang nggak ketemu juga karena tidak bisa mendeteksi, saudara, karena sudah terlalu lama. Ya, itu sukacita, saudara. Saudara bisa makan, nikmati dengan sukacita. Saudara bisa nyetir, nikmati dengan sukacita. Saudara bisa bekerja, nikmati dengan bersukacita. Karena orang kalau sudah sakit cuma ngatang-ngatang di kasur, wah menderita sekali loh, saudara. Apalagi yang dulunya energik, sekarang harus tiduran terus di kasur, itu menderitanya luar biasa. Bukan menderita fisik, tetapi menderita batin. Oleh karena itu, kalau kita masih bisa hidup, ucapkanlah syukur kepada Tuhan dan bersukacita senantiasa. Amin. Ya.
Kemudian selanjutnya adalah damai sejahtera. Di dalam Yohanan 14 ayat 27 mengatakan, aku meninggalkan damai sejahtera bagimu. Aku memberikan damai sejahtera bagimu, bukan seperti yang dunia berikan. Aku memberikannya kepadamu. Jangan biarkan hatimu digelisahkan, dan jangan biarkan dia takut. Jadi dunia bisa memberi damai atau tidak? Bisa, saudara. Tapi indikatornya itu bukan damai dari dunia. Indikatornya adalah damai yang betul-betul dari Elohim. Kita bisa bersama-sama berbakti, memuji, meninggikan Tuhan bersama-sama di tempat ini. Kita pun ada damai sejahtera, ada sukacita. Kita menyadari bahwa kalau kita melihat keluar, ada banyak berita-berita yang bikin hati miris. Saya melihat Indonesia, di sana bencana, di sana tanah longsor, di sana gunung meletus, di sana tsunami. Aduh, rasa-rasanya tidak ada tempat yang aman kecuali di tangan Bapa Yahweh. Itu satu-satunya tempat yang paling aman. Saya miris kalau melihat banyak di mana-mana tempat bencana dan tidak tanggung-tanggung, saudara. Bukan satu orang meninggal, tapi selalu jawaban 15 orang meninggal, 80 hilang. Ini piye, saudara? Hilang kalau tidak ditemukan ya pasti meninggal, bisa saja terkubur hidup-hidup. Jadi kita perlu saat ada damai sejahtera, ya, di dalam Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, kita bersyukur luar biasa. Yang selanjutnya yaitu sabar. Oleh karena itu, hai saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Lihatlah petani, dia menanti-nantikan buah yang terbaik dari bumi, dengan bersabar atasnya sampai dia menerima hujan awal dan hujan akhir. Apa yang dimaksud hujan awal dan hujan akhir, saya sudah menerangkan secara eksplisit kepada saudara. Tetapi hujan awal itu adalah orang saat menanam. Hujan akhir adalah saat orang akan menuai, memasuki musim panas. Dan seorang petani itu dia menunggu dengan sabar. Tidak mungkin saudara menanam jagung misalnya, baru ditancap jagung, besok saudara berharap menuai jagung. Tidak mungkin, saudara, kecuali sulap, ya. Tapi kalau yang normal tidak bisa, kita harus sabar menanti. Saya pun begitu, saudara. Saya menyadari untuk menggembalakan itu juga dibutuhkan kesabaran. Untuk saudara meraih kesuksesan juga dibutuhkan kesabaran. Untuk meraih jabatan tertentu atau ijazah tertentu, saudara juga harus sabar. Tetapi waktu nanti yang akan menentukan bahwa kita sebagai orang percaya itu menerima hasil yang terbaik. Saya setiap hari berdoa agar supaya Bapak Ibu saudara yang terkasih bisa mendapatkan hasil dari kehidupan sehari-hari saudara. Makanya saya katakan, coba kita pikir, kita hitung lebih banyak mana kesabaran atau ketidaksabaran, ya.
Kemudian yang selanjutnya yaitu murah hati. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 11 atau 2 Korintus mengatakan, seraya diperkaya dengan segala hal di dalam segala ketulusan yang membuahkan ucapan syukur kepada Elohim melalui kami. Ada kemurahan hati, ya. Murah hati artinya gampang memaafkan. Murah hati artinya bisa menerima orang apa adanya. Semua orang pasti punya kesalahan. Semua orang pasti punya kekurangan. Tetapi kalau kita murah hati, ya kita pasti akan disukai oleh Elohim, saudara. Karena Elohim itu lebih menyukai orang yang bermurah hati. Kemudian baik hati. Murah hati itu identik hampir sama dengan baik hati. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 10 dikatakan, oleh karena itu selama kita masih mempunyai kesempatan, kita dapat mengerjakan yang baik kepada semua orang, dan terutama kepada mereka yang sekeluarga dalam iman. Yang terpenting kalau kita memberi pertolongan, berilah pertolongan kepada saudara seiman terlebih dahulu, saudara. Jangan yang lain, ya. Kita harus belajar untuk mendahulukan agar supaya kita bisa membuat hati kita tenang, ya. Coba belajar, ya, meditasi dengan baik, karena manusia itu bukan robot. Kemudian yang selanjutnya setia. Kesetiaan ini penting sekali bagi orang percaya, saudara. Tetapi jika matamu itu jahat, maka seluruh tubuhmu akan menjadi gelap. Jadi jika terang yang ada di dalam dirimu menjadi gelap, alangkah pekatnya kegelapan itu. Mata jahat adalah mata yang selalu mencurigai setiap orang. Walaupun ada pengobatan iridiologi yang ngetes mata bisa lihat di mana sakitnya, apakah sakit jantung, apa lever, itu ada. Tetapi mata yang jahat juga berarti mata yang selalu memandang orang dengan kacamata yang jelek. Orang ini pasti punya kejelekan begini, orang ini pasti punya kejelekan begini. Ya kalau mau dipetani, ya siapa orangnya yang sempurna, saudara? Wong kita masih hidup di dalam dunia ini. Tetapi alangkah baiknya jikalau kita melihat orang itu dari sisi yang baik. Saya sangat bersyukur, saudara, kalau presiden kita Bapak Prabowo berani berkata kalau mau damai harus jaga Israel, beri keamanan bagi Israel. Itu bagi saya surprise, saudara, surprise sekali, karena Indonesia dari dulu ngutuk terus. Sekarang sudah mulai ngomong, cuma nanti bawahannya bagaimana, ngutuk lagi pasti. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang mengutuk Israel akan terkena kutuk. Melihatnya itu dengan mata yang jahat. Saya coba untuk melihat, saudara, mempelajari. Israel tidak pernah menyerang
atau melakukan penjajahan terlebih dahulu, tidak pernah. Ada satu data yang cukup akurat dari Bapak Permadi, ya, yang cukup baik, cuman saya lupa untuk mencantumkannya, bahwa Israel itu berkali-kali diserang, dia tidak pernah menyerang terlebih dahulu. Lah saya agak anehnya, Indonesia itu apa pernah dijajah Israel? Pernahkah ada penduduk Indonesia yang dibunuh Israel? Tidak pernah, saudara. Tapi dikutuki terus. Lah Arab Saudi, berapa banyak TKI atau TKW yang mati dipancung lehernya? Sejak YouTube sekarang menayangkan membuat aturan bahwa kekerasan tidak boleh naik ke YouTube, pasti akan di take down. Kita tidak menemukan lagi video orang yang dihukum mati. Tapi dulu saya pernah lihat berkali-kali ada TKI Indonesia yang harus kehilangan kepalanya. Dan itu tidak satu, tidak dua, berkali-kali. Tidak peduli dia wanita, tidak peduli dia pria. Kalau wanita itu saya pelajari kenapa kok dia bisa dihukum pancung, dipotong lehernya, karena dia membunuh majikannya. Nah, yang dilihat membunuh majikannya, saudara. Tapi tidak pernah ditanya, kamu membunuh karena apa? Tidak pernah ditanya. Karena aturannya siapa yang berani membunuh majikan ya pasti dihukum mati, nggak peduli itu siapa. Nah, ini kan hukum di dunia ini kadang tidak ada keadilan, saudara. Sama seperti yang tadi saya katakan, ada penjambret malah dilindungi. Nggak tahu tuh gimana hukum seperti itu, saudara. Ini sekarang lagi viral itu. Makanya ada pepatah no viral, no justice. Tidak viral ya tidak ada keadilan, ya. Kita sebagai orang percaya harus hati-hati, saudara. Sekarang yang berikutnya yaitu lemah lembut. Di dalam Titus 3 ayat 2 dikatakan, dengan tidak menghujat siapapun, tidak suka bertengkar, baik hati, sambil menunjukkan segala kelemah lembutan kepada semua orang. Perhatikan kata semua orang. Saudara punya modal lemah lembut saja, wah itu luar biasa, saudara. Saudara akan disukai banyak orang. Tapi berbeda kalau orang tidak lemah lembut, apalagi kalau orangnya kasar. Pasti akan mengatakan kalau menyuruh jangan orang itu, nanti barangnya rusak dipakai orang itu, karena kasar kerjaannya. Atau orang yang selalu membicarakan orang lain, yang paling benar itu dirinya sendiri, tukang gosip. Sehingga kalau ada segerombolan orang dan kita mendekat, orang akan berkata, awas, hati-hati, ini penyakit datang. Nanti kita diomongin juga. Wah, kan repot kalau kayak gitu, saudara. Tapi orang yang mempunyai sifat lemah lembut, saya percaya saudara pasti disukai banyak orang. Saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Karena di sini dikatakan dengan tidak menghujat. Tidak menghujat.
belum apa-apa sudah dihujat. Nah ini kan tidak baik saudara, suka bertengkar. Kita belajar untuk tidak bertengkar, karena sekarang kalau bertengkar, apalagi di Facebook, wah itu ada hukumnya. Sekarang itu sudah muncul undang-undang baru. Saya beritahu saudara, ada undang-undang baru yang mengatakan kalau ngonek ke anjing kepada orang itu kena pasal loh sekarang, masuk penjara. Nah makanya tidak boleh lagi ngomong anjing lu, itu nggak boleh saudara. Kalau kita ngomong begitu kena kita, ngonek ke orang jelas-jelas gitu bahaya. Apalagi kalau sampai ngancam, itu juga kena pasal. Ya, saudara rumah tangganya ribut terus, bertengkar terus. Kalau tetangga saudara ngerti, saudara dilaporkan, bubar aja saudara. Sekarang hati-hati. Jadi saya katakan kalau kita punya sifat kelemah lembutan, percayalah saudara pasti disukai banyak orang. Karena orang yang lemah lembut itu pasti tidak suka bertengkar. Yang selanjutnya yaitu penguasaan diri. Ini salah satu dari buah Roh Kudus, yaitu penguasaan diri. Karena dikatakan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25, dan setiap orang yang bertanding, ia melatih segalanya. Hal itu sesungguhnya supaya mereka kemudian dapat menerima mahkota yang fana, tetapi kita yang bakal. Jadi jangan mau kita seperti gambar itu saudara. Saya tunjukkan gambar itu sebagai gambaran kita gampang diadu oleh orang, tapi orang yang menguasai diri itu tidak mudah diadu. Karena dia menguasai diri, apa-apa selalu dipikir, nanti dulu saya mau ngomong, ya kalau ngomong saya benar, lah kalau salah, apalagi sampai memfitnah, menuduh orang semaunya, kita bisa kena pasal saudara. Karena kalau saya lihat di Indonesia ini, kenapa perlu diadakan undang-undang seperti itu? Karena mulutnya sudah nggak peraturan saudara. Saya pernah melihat di Jepang ya, ada seorang nenek yang naik bis, kemudian ada seorang pemudi yang masih muda memberi izin untuk si nenek itu duduk. Itu aja bisa viral loh saudara, karena hampir semua negara itu sudah dikuasai oleh egois. Bahkan tidak peduli orang cacat, dia berdiri. Jadi orang sudah nggak punya empati sama sekali. Dunia ini sudah mulai kacau. Kesulitan demi kesulitan sudah mulai melanda. Saya kemarin membaca sebuah artikel tentang agenda mata satu, saudara. Saya tidak akan mengatakan, karena kalau mengatakan pasti di take down. Cuman saya katakan sedikit saja bahwa mereka sudah mempersiapkan untuk tahun 30 itu harus semua sukses, termasuk Indonesia sudah mulai banyak di tempat-tempat tertentu tidak menerima uang cash, sudah menggunakan QRIS. Jadi nanti lama-lama akan digiring. Setelah semua digiring, saya punya itunya,
mengatakan bahwa kamu tidak punya properti, kamu juga tidak punya investasi, kamu juga tidak punya sumber daya lagi, semua diatur oleh mata satu. Tapi yang jelas mereka berpendapat bahwa tahun 30 harus sukses. Ya, sukses atau tidak lihat saja saudara. Seperti kemarin adanya COVID-19, kan itu agenda mata satu, mengatakan ini harus sukses, tapi nyatanya nggak sukses. Ya, jumlah depopulasi tidak seperti yang mereka harapkan, karena masih banyak orang yang menolak menerima 666. Nah, saya bersyukur kalau saudara berani menolak menerima 666. Tetapi ada banyak orang yang tidak berani menolak, saudara. Bahkan gereja saja dipakai untuk poskonya. Nah, ini kita sebagai orang percaya jangan mau diatur, saudara. Diatur oleh hal-hal yang tidak berkenan. Sekarang yang berikutnya yaitu pengampunan. Nah, ini penting saudara. Kita pernah dilukai oleh orang, dan firman Tuhan mengajarkan berapa kali kita harus mengampuni orang itu. Di dalam Matius 18:21-22 mengatakan, kemudian seraya datang kepadanya Kefa atau Petrus berkata, ya Tuhan, seberapa seringkah saudaraku akan berdosa terhadap aku dan aku harus mengampuninya sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Artinya tidak terbatas. Manusia itu diberikan kesempatan terus supaya manusia itu bertobat, saudara. Nah, ukuran dari Tuhan adalah 70 kali 7 kali. Siapa yang ngerti matematika? 70 kali 7 kali berapa? Berapa? 190, 490. Kira-kira saudara pernah disakiti 100 kali enggak? Enggak pernah ya. Lah ini disuruh mengampuni kok 490 kali, kepiye saudara? Tapi memang itu ajaran Yesus yang tidak ada di tempat lain. Coba cari agama manapun di dunia ini, nggak ada yang ngajarin kayak begitu. Lo mengampuni kok 490 ya. Ini apa ndak jengkel saudara, tapi itulah kenyataannya. Tuhan menyuruh kita mengampuni. Nah, sekarang yang selanjutnya yaitu tulus hati. Nah, coba kita hitung, ini sudah berapa? Siapa yang nyatet? Sudah berapa? Wah, lupa semua. Saya nggak kasih nomor lagi saudara. Sudah banyak ya saudara. Hitung coba. Adakah di antara beberapa poin yang kita sudah melakukannya? Tulus hati. 2 Korintus 1 ayat 12 dikatakan, sebab kemegahan kami adalah kesaksian hati nurani kami, bahwa dalam ketulusan dan kemurnian ilahi, bukan dalam hikmat kedagingan, melainkan dalam anugerah Elohim, kami menjalani hidup di dunia ini, dan terlebih lagi terhadap kamu.
tulus hati. Tulus hati itu berarti tidak ada politik di dalamnya, tidak ada trik di dalamnya. Kalau nolong ya betul-betul nolong, ya. Itu tulus hati, saudara. Kita melakukan sesuatu tidak ada tendensius. Artinya kita menolong itu dengan tulus. Kita berbicara juga dengan tulus. Tidak ada maksud lain. Kalau sudah ada maksud lain, nah itu sudah main politik, saudara. Artinya sudah tidak lagi tulus. Kemudian selanjutnya, rendah hati. Di dalam 1 Kefa 5 ayat 5-6 dikatakan, demikian juga hendaklah yang muda-muda menunjukkan diri kepada para tua-tua, dan semuanya dengan saling menundukkan diri seorang terhadap yang lain. Kenakanlah kerendahan hati, sebab Elohim menentang orang-orang yang takabur, tetapi Dia memberi anugerah kepada orang-orang yang rendah hati. Selanjutnya, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Elohim yang kuat, supaya Dia meninggikan kamu pada waktunya. Ini janji, saudara. Ini janji Tuhan, bahwa kalau kita rendah hati, akan tiba waktunya kita diangkat tinggi-tinggi oleh Bapa Yahweh. Rendah hati itu digambarkan seperti padi, saudara. Ilmu padi, semakin berisi dia semakin menunduk, saudara. Kalau kita punya kepandaian, nggak perlu kita sombong. Oh, kalau tidak karena saya, wah repot, saudara. Tuhannya selalu di belakang, yang kelihatan tuh saya. Ini yang sering kali kita lihat itu, manusia berusaha menampilkan diri melebihi Tuhan. Nah, inilah yang salah. Harusnya manusia itu menurut apa kata Tuhan. Kalau kita diberi jabatan tinggi, sadari bahwa jabatan itu adalah sementara. Gunakan sebaik-baiknya. Kalau kita dapat pejabat, ya, dapat kedudukan. Kalau kita diberkati, kita pun juga rendah hati. Kita sadari berkat itu bukan karena kemampuan kita, tapi karena Tuhan. Semua yang kita miliki itu tidak lain hanyalah titipan belaka. Kemudian yang selanjutnya, hikmat. Di dalam Yakobus 3 ayat 17, namun hikmat yang dari atas pertama-tama adalah benar-benar murni, selanjutnya penuh damai sejahtera, baik hati, penurut, penuh kemurahan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak berpura-pura. Hikmat itu kadangkala tidak bisa didapat di sekolah, saudara. Tidak bisa didapat di sekolah. Itu melalui pengalaman pribadi, itu semakin bertambah hikmatnya. Kita harus tahu bahwa melalui perjalanan, pengalaman-pengalaman hidup, pengalaman kita itu menjadi guru yang terbaik. Maka ada pepatah yang mengatakan experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Dari pengalaman hidup itu kita akan dapat sesuatu. Oleh karena itu, saudara, kita harus berani melangkah dan mau belajar supaya hikmat kita menjadi semakin bertambah-tambah. Yang selanjutnya, belas kasihan. Dan Dia berkata, orang yang telah
menunjukkan belas kasihan, kemurahan kepadanya. Lalu Yesua berkata kepadanya, pergilah dan engkau perbuatlah sama seperti itu. Nah, belas kasihan itu ya tentu saja belas kasihan yang positif, saudara ya. Gampang terenyuh istilahnya, mudah terenyuh ya. Saya sering kali melihat tayangan di YouTube, seorang yang nolongin orang akan mendapat pertolongan lagi, lalu orangnya bilang enggak usah, enggak apa-apa, aku lebih mudah mencari uang daripada kamu, terimalah berkat, kamu adalah orang yang baik. Saya sering melihat seperti itu, saudara. Orang yang gampang terenyuh melihat kondisi orang lain, orang itu lebih menderita daripada aku. Yang berikutnya yaitu taat. Setelah memurnikan jiwamu dalam ketaatan akan kebenaran melalui roh di dalam kasih persaudaraan yang tulus dari hati yang murni, hendaklah kamu sungguh-sungguh mengasihi. Di dalam 1 Kefa atau 1 Petrus 1 ayat 22. Taat ya, ketaatan. Contoh misalnya, ketika Yesua memanggil murid-murid, mereka sedang apa, saudara? Bukan sedang nganggur, tapi sedang bekerja, sedang mencari ikan. Tetapi Yesus berkata, ikutlah aku, ya, ikutlah aku. Maka mereka mengikut, murid-murid. Yesus tidak pernah kamu harus ikut aku, tidak, tapi ikutlah aku. Karena manusia diberi free will, diberi kesempatan, kebebasan untuk memilih. Saudara ada di tempat ini juga karena pilihan Tuhan yang saudara pegang di dalam hati saudara. Saudara bisa saja santai di rumah, saudara bisa saja bepergian kemana saudara pergi, tapi kenapa saudara mau datang? Karena itu adalah merupakan sesuatu yang disebut taat. Ya, sebetulnya kata taat itu di dalam kitab suci Ibrani itu tidak ada, saudara. Nanti kita akan tahu. Yaitu avodah atau main service. Menurut pola Ibrani adalah bukan sekedar datang ke Kahilat saja, tetapi bekerja melayani, yang artinya apapun yang saudara lakukan adalah melayani. Sebagai dokter, saudara melayani orang, itu sama saja saudara berpikir aku sedang melayani Tuhan melalui orang ini. Saudara sebagai tukang cuci, waktu saudara mencuci mengatakan aku sedang melayani Tuhan melalui pakaian orang ini. Sama seperti seorang pengkhotbah macam saya, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya sedang melayani jemaat, sama seperti saya pun melayani pekerjaan Tuhan. Jadi mau dagang mau apa, itu tetap itu artinya melayani, ya. Jadi kata taat itu sebetulnya tidak ada, adanya avodah sebagai main service, kemudian sema atau sema. Sema itu artinya dengar, artinya adalah kepatuhan mutlak. Kalau di bahasa Indonesia ada kalimat kepatuhan mutlak. Menurut pola Ibrani, ya, jadi istilah taat itu tidak ada. Jadi ketika kitab berkata taat, itu sama saja tidak mendengar, tidak patuh. Yesua berkata ikutlah aku, ada kebebasan untuk memilih, bukan harus ikut nanti, harus ikut aku.
nanti kita itu seperti robot, saudara. Tapi manusia itu diberikan hak dan kebebasan untuk memilih. Kemudian kata taat atau obey itu sebetulnya dari kata Ibrani sama, ya, syama. Namun mereka dan leluhur kami bertindak angkuh dan menegarkan tengkuk. Mereka tidak tidak mendengar perintahmu. Sama itu mendengar, saudara. Kalau kita tidak mau mendengar, itu sama saja dianggap mengabaikan, tidak mau patuh, ya. Kalau di Indonesia kan ada kata taat, ya. Kalau di Ibrani tidak ada, saudara. Kemudian kata taat itu disebut nasak juga, artinya mencium. Engkaulah yang berkuasa atas istanaku, dan kepada perkataan mulutmu segenap rakyatku akan mentaatinya. Hanya pada tahta inilah yang lebih besar daripadamu. Nah, di sini dikatakan perkataan mulutmu segenap rakyatku akan mentaatinya. Kata mentaati itu juga bisa berarti mencium, ya. Tentu bukan cium mulut sama mulut, saudara, tetapi cium pipi kiri, pipi kanan sebagai ketaatan, persahabatan, ya. Kemudian syamar itu artinya menjaga. Di dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 8 dikatakan, dan telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak mengerti hambaku Daud yang mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya, dengan melakukan hanya apa yang benar di mataku. Itu kata syamar, artinya menjaga, ya. Kemudian yare, ada kalimat yare, artinya takut, saudara. Takut dalam arti bukan kayak kita melihat setan, bukan begitu, tetapi takut karena ya menghormati, begitu, ya. Siapa yang meremehkan firman akan dibinasakan, tetapi siapa yang takut pada perintah, dia akan dipahalai. Di dalam kitab Amsal atau Mislei 13 ayat 13 mengatakan demikian. Jadi kata taat itu sebetulnya dari kata let sayet, tapi kalimat ini jarang dipakai. Kalau kita mau berkata taat secara jujur, itu tidak ada. Adanya taat yang sering ditulis itu yang tadi, sedangkan kata taat sebenarnya dari kata lasayat, ya. Kemudian rela menderita. Sebab itu aku merasa senang dalam kelemahan, dalam kehinaan, dalam kesesakan, dalam aniaya dan kesulitan demi Hamasiah. Sebab ketika aku menjadi lemah, pada saat itulah aku kuat. Ada orang-orang tertentu ketika dia lemah, ya, ketika dia masih miskin, ketika dia dalam kekurangan, dia kuat, saudara. Tapi kalau sudah diberi kekayaan, lupa dari Tuhan, ya. Seharusnya kita menyadari bahwa apa yang aku dapatkan itu berasal dari Tuhan, sehingga kita tidak menjadi sombong. Dan yang terakhir yaitu tertib dan teratur. Di dalam Kolose 2 ayat 5, sebab sekalipun secara lahiriah aku tidak hadir, tetapi secara roh aku ada bersamamu, sambil bersukacita dan melihat ketertibanmu dan keteguhan imanmu kepada Hamasiah. Nah, ini penting, saudara.
Sama seperti ya dalam kehidupan saya, sekalipun saya tidak melihat saudara, tetapi hati saya itu berisi jemaat Tuhan yang saya kasihi. Saya katakan, Tuhan berkati jemaatmu, hatiku dipenuhi dengan jemaat. Karena ya saya katakan, kemuliaan kita itu karena jemaat saudara, termasuk jemaat yang mengikuti live streaming. Saya menyadari bahwa khotbah saya itu tidak ada artinya, khotbah saya itu tidak ada isinya. Tapi selama kita mau mentaati, kita melihat apa yang disampaikan, kita akan mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi orang yang taat, orang yang tertib, orang yang teratur. Misalnya kita ibadah atau kita berbakti, ya pukul 5, ya kita datang paling lambat ya pukul 5, saudara. Usahakan untuk kita tidak terlambat, saudara. Sama seperti kita ingin masuk surga, tentu kita berusaha untuk tidak lambat. Sekarang kita mikir gini, rumah saya dengan Kehilat dibanding rumah saya dengan bandara itu jauh mana? Jauh mana, saudara? Jauh bandara. Tapi kenapa kok ke bandara kok tidak bisa telat? Karena ketakut ketinggalan pesawat. Ya, kalau ke Kehilat santai, saudara. Bahkan dulu ada yang datang pas mendekati firman. Kalau dikatakan, ditanya, kenapa kok kamu datang pada waktu mau firman? Biarin aja masih puji-pujian ini. Berarti dia tidak memberi untuk Tuhan. Kita harus belajar bahwa kita perlu mengikuti aturan, ya, aturan yang sudah ada, seperti new school rule atau peraturan sekolah yang baru itu begini, harus kita taati. Kalau kita tidak tertib, kita tidak teratur, ya kita mesti dikeluarkan dari sekolah, saudara. Tapi kalau di dalam Tuhan kan tidak mungkin seperti itu. Tapi kita belajar sendiri. Kita belajar untuk taat, tidak perlu diteriakin, tidak perlu, saudara. Kita punya jam, ya. Kita sadar, oh ini jam sekian begitu. Dengan ketertiban, dengan keteraturan, maka hidup kita menjadi semakin enak. Jadi saudara perlu hitung tadi, poin-poin tadi itu sudah ada belum yang aku lakukan, banyak atau sedikit. Kita perlu bisa ulang lagi, saudara. Kalau saudara nggak mencatat, bisa diulang lagi, ya, melalui YouTube. Nanti saudara boleh dihitung, kira-kira yang belum aku lakukan yang ini dan itu. Tapi kalau kita mau mempraktekkan, percayalah bahwa Bapa Yahweh pasti memberkati saudara dengan melimpah. Amin buat firman Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita berdoa, saudara. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Pada malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar menjadi berkat, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman dan hidup kami akan menjadi semakin lebih baik. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati kami semuanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Tidak ada pengumuman, kita akan akhiri. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan tutup di dalam doa. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada malam hari ini selesailah sudah ibadah kami. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi peliharakan kami, supaya kami bisa sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kami kembali
pada jam-jam kebaktian mendatang di dalam tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevareka Yahweh wa yismereka. Amin. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Amin. Isa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Amin. Baruk ata Bair ufaruk ata Besadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baruk peribitneka ufri atmatka ufri fahibtika sikar ala pekau esterojoneka, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, dan anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akha umi syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboika ufaruk ata beseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu meleka olam, besem Yeshua HaMashiach warwah HaKodes, kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya, terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai HaMashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen. Lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.